Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tanashana sahin tanam katam qarabin usanila mu'alif hadzal kitab sahna wawiyah dimaski sanakum sunna usana ba'na umatina satana sunna usana mahadina asqiyam halam alamidi ma santihan lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang keempat. Babu ma yuqalu lizauji ba'da ahdin nikahi. Babu ma bab tentang sesuatu yuqalu yang diucapkan lizauji untuk pengantin ba'da ahdin nikahi setelah akad nikah. Ini kalau teman kita menikah, kalau ada orang menikah, kita sebagai apa yang datang itu? Peziarah. Apa namanya? Yang datang. Pengunjung ya. Nah, pengunjung kita disarankan mendoakan pengantin. Ini doa yang diajarkan Nabi untuk mendoakan pengantin. As-sunnatu tai sunae iku ayuqala lahu, doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Kayaknya Anda udah hafal. Nah, itu berarti sering diundang nganten. Barokah mugi memberikan keberkahan sapa Allah laka maring tuan maring sira au barokah alaika dan juga memberikan keberkahan sapa Allah alaika. Ada laka, ada juga alaika. Laka itu berarti menunjukkan sesuatu yang baik, alaika sesuatu yang kurang baik. Jadi doa ini mengajarkan apapun yang terjadi ketika menikah itu gak senantiasa mulus, tapi ada juga kadang suasana kondisi di mana kita kepepet banget kena musibah. Musibahnya itu bisa pas orang duwe koncone nikah kabeh. Kalau Ustaz dulu pernah sebelum nikah itu kita punya beasiswa, punya banyak kayak income akeh. Begitu nikah itu tiba-tiba semua habis. Kok beasiswa entek, gaji nggak cukup. Jadi semua income itu koyoke buntu kabeh. Sehingga pernah suatu ketika itu pas teman banyak nikah, kita diundang nikah, lalah pas kita nggak punya uang. Sampai kemudian malam itu kita bangun doa, kemudian protes ke Tuhan. Ya Allah, katanya nikah itu tambah kaya, kok tidak tambah kaya? Saking pernah suatu ketika nggak punya uang, 100 rupiah aja loh nggak ono. Digolek ning dapur enek 100 rupiah, cuma 100 rupiah itu nggak ketemu. Padahal kita punya kebutuhan banyak. Kadang pas nikah itu ada begitu, kondisi begitu. Karena itu doanya barokah alaika, apapun yang menimpamu itu pun berkah. Yang kita harapkan gitu. Jadi berkah itu gak mesti yang enak. Karena di dalam nikah itu gak koyok Cinderella. Begitu nikah bahagia selamanya. Enggak, nikah itu gak koyok Cinderella. Nikah itu ya kadang enak, kadang punya uang, kadang gak punya uang. Kadang lagi seneng, kadang sumpek, macam-macam lah. Karena itu apapun yang datang kita doakan kenikmatan, kemujuran, termasuk juga musibah dalam tanda petik, sesuatu yang enggak enak itu pun menjadi berkah. Wa jamaah lan mengumpulkan sapa Allah baik nakuma fi khairin dalam kebaikan. Itu doanya. Wa istahabu ayyuqala likulli wahidin, disunahkan juga ayyuqala likulli wahidin fi zaujaini dalam suami istri. Doa tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair itu kita ucapkan kalau kita ketemu nganten anyar itu untuk masing-masing mempelai. Jadi ketemu suaminya, Mas, barakallahu alaika. Ketemu istrinya. Jadi masing-masing mempelai kita doakan. Kalau yang baik gitu, kalau enggak yo bareng, pokoknya kalian berdua loh ya. Bahagia gitu boleh. Tapi kalau sunnahnya yustahabu likulli wahidin,
didoakan untuk masing-masing mempelai. Barakallahu likulli wahidin mingkuma saking saben-saben kalian fi sahibi ing dalem temannya wa jama'a bainakuma ing dalem sira kabeh berdua fi khairin. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an anna Nabiyya alaihi salatu wasalam iku qala li Abdurrahman ibnu Auf. Ini doa barakallahu laka wa baraka alaika itu doa yang diajarkan Nabi. Nabi kalau ketemu sahabatnya nikah, Nabi senantiasa doanya itu. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf nikah, Kina ahbarahu anau tazawwaja menikah, Nabi mendoakan barakallahu laka. Semoga Allah memberkati. Wa ra'ayna fi sahih Bukhari aidan anau sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf nikah, sekarang Jabir. Ketika Jabir nikah, Nabi juga mendoakan barakallahu laka wa barakallahu alaika. Itu doa biasanya kita nambahi ya. Apa nambah ini? Allahumma apa? Ultuf kama alafta biasanya Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Muhammad wa Khadijah. Apalagi sinetron yang paling ya boleh lah. Kemarin kayaknya ada mak-mak tasakuran karena salah satu ininya gak jadi cerai katanya. Itu luar biasa. Nah, tahu kan? Ternyata banyak. Sampai di suatu warung ditutup. Warung ini ditutup karena pemiliknya lagi nonton sinetron. Menunjukkan yang luar biasa. Tapi intinya adalah kalau ada pernikahan didoakan. Rawaina fi asanid as-sahihah fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a nalikane merukunkan rafa'a al insana ing manusa idza tazawaja nalikane menikah. Nabi itu setiap ada sahabat menikah doanya mesti ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, bisalah dihafalkan dulu. Nanti barangkali ada temennya nikah wis hafal. Ini bukan doa untuk pengantin, bukan pengantinnya lah mendoakan. Tapi orang lain. Bukan kok wis dihafal no. Barangkali saya nanti kalau saya nikah doa untuk ini. Enggak, ini bukan untuk pengantinnya. Bukan yang ya boleh lah kalau Anda pengen donga ya gak apa-apa. Tapi ini adalah doa yang diajarkan Nabi kalau kita ketemu manten anyar. Wa yukrahu ayyuqala fi rafati wal banin wa sayati, nanti akan ada yang lain. Kita lanjutkan. Babu mayaqulu az-zaud. Babu ma tentang sesuatu yakulu kang ngucap sapa az-zauju suami idza udkhilat. Nalikane dimasukkan ali ing atase zaud sapa imra'atu lailataz zafaf, malam pengantin. Ini doa yang dibaca oleh seorang pengantin anyar ketika suami kemudian ketemu pertama dengan istrinya pada malam pengantin. Mas Saki gak usum ya? Saki urung ngantenan udah bolak-balik ketemu masalah. Kalau dulu biasanya nganten itu sebelum nikah mereka nggak ketemu. Nah, ketika mereka ketemu pada malam pernikahan, ini doanya. Yustahabu disunahkan apa ayu samia, ento maca bismillah wa yahudu lan mengambil sapa suami binasiatiha kelawan mendoakan istrinya. Wa yaqulu barakallahu bikulli wahidin minna fi sahibihi. Ini begitu ketemu pertama mungkin kalau kita apa ya? Ketemu nganten. Biasanya gitu ya. Ketika kita ada seorang laki-laki diakadkan, setelah diakadkan kan dipersilahkan untuk ketemu istrinya. Biasanya ngasih cincin ya. Nah, ketika ngasih cincin atau ngasih ini kok rame sendiri.
maka ini bisa dibaca. Jadi ketika Anda yang di rumah biasanya Rejeb itu akeh dadi nganten. Ini kan Rejeb toh. Rejeb, Ruwah, itu biasanya nganten. Nanti apalagi yang ada? Besar, banyak nganten. Kayaknya Anda yang siap-siap jadi nganten bisa membaca ini. Ketika ketemu nganten perempuan, jadi ketika suami pertama kali ketemu nganten perempuan, mungkin pas ngasih cincin atau ngasih mas kawin setelah akad, maka doanya ini, barakallahu bikuli wahidin minna fi sahibihi. Semoga Allah memberkati kita dalam rumah tangga ini. Barakallahu likuli wahidin, untuk masing-masing minna dari kita fi sahibihi, dalam relasi pergaulan suami istrinya. Jadi artinya suaminya ketemu istrinya langsung, saya kira tidak hanya suami, istri juga bisa mendoakan, saling berdoa. Kalau di beberapa kiai sepuh mengajarkan salah satu yang mustajabah itu adalah ketika pertemuan suami istri pas temu nganten. Karena itu kita biasanya kalau ada nganten, dulu adik-adik santri, kalau nganten kemudian kita temukan, kemudian kita pegang kepala nganten berdua, kemudian kita doakan. Itu waktu yang mustajabah. Jadi mestinya pas ketika itulah Anda minta ke orang-orang sepuh, orang tua kita, kiai kita, guru kita untuk mendoakan. Nah, jangan lupa, kadang lupa itu. Karena kadung senenge mari nikah, kemudian lali orang tuane, lali gurune enggak. Padahal itu penting. Kita biasanya begitu, kalau ada adik-adik family nikah, begitu ketemu mereka, kemudian kita pegang kepala mereka berdua, kita doakan. Itulah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Nah, salah satu doa yang diajarkan adalah barakallahu fi kulli wahidin minna fi sahibihi. Semoga pernikahan kita kekal. Nah, kalau bahasa kita begitu. Marwaina, kita lanjutkan. Marwaina fi asanid as-sahih fi sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Sunni wa ghiriha an Umar bin Su'aib an Abi an Jadi radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam. Idza tazawwaja, nalikane menikah, sapa hadukum, salah satu dari kalian, imro'atan ing seseorang, ing seorang perempuan, awistaro. Kalau kita menikah atau kita membeli sesuatu, istaro beli khodiman ing budak perempuan. Kalau kita menikah dengan seseorang atau membeli budak, kata Nabi falyakul, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu doa pertama yang kita baca ketika ketemu suami atau ketemu istri. Intinya adalah Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, ini sediniku as'aluka, minta kepada Tuhan khairaha, yang kebaikannya istri. Kalau Anda sebagai istri berarti khairahu, kebaikannya suami. Wa khairoma, dan kebaikannya sesuatu jabaltaha, yang telah engkau ciptakan alih ngatasi suami. Jadi kita minta, begitu kita menikah, kita berdoa, ya Allah, saya minta kebaikannya dia, suami saya, dan apapun yang ada pada dia. Jangan lupa itu doa yang penting. Selain minta wa a'udzubika, dan kita minta perlindungan bika kelan Tuhan min syarriha, saking keburukannya suami atau keburukannya istri, wa syarrima, dan keburukannya sesuatu jabataha alaihi, yang telah engkau ciptakan padanya. Kalau Anda jadi istri, berarti ketika ketemu pertama dengan suami, doanya ini, ya Allah, saya minta kebaikan dari suami saya dan kebaikan dari apapun yang ada pada dia. Saya minta juga dijauhkan dari perilaku tidak baik suami saya dan apapun yang ada pada dia. Itu doa penting yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan tidak hanya ketika nikah, tuku binatang, mungkin juga tuku kalau kita, apapun yang kita beli bisa. Kalau dulu bair itu unta untuk kendaraan. Kalau sekarang apa? Sepeda motor, beli coki.
Nah, dulu kayak lupa belum didoain apa. Ida istaro bairon nalikane membeli unta fal yakhud mongko megango bidruwati sanamihi dipegang punuknya unta itu wal yakul misla zalika. Kemudian berdoa seperti ini. Jadi kalau Anda beli binatang, maka begitu dibeli kemudian dipegang kepalanya, kemudian dibisikkan di telinganya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha wa a'udzubika dan seterusnya. Jangan lupa tuku sepeda motor, doa pegang setirnya, kepalanya apa kepala sepeda motor setirnya. Mungkin begitulah. Kan kita nggak tahu ada yang sepeda motor itu kalau orang Jawa mengatakan nak wis mari sepeda motor itu mari jatuh, habis jatuh atau nabrak biasanya dijual. Karena biasanya mesti akan sering jatuh juga sehingga harus dijual. Maka ketika kita membeli kita bisa doa itu. Semoga kemudian yang kita beli itu membawa kebaikan bukan membawa kemudaratan. Ini doa yang diajarkan ketika kita ketemu suami pertama kali. Ini bukan mau kumpul-kumpul suami istri ya. Ini belum. Ini baru ketemu suami istri ketika temu nganten. Nah, kita temu nganten doanya ini. Wa fi riwayatin sumal yakhud bisa namiha kemudian megang bisa sanamiha itu kelawan punuk. Kalau kita mungkin kalau kita sebagai suami megang kepala istri. Biasanya kalau ditemukan masih ingat ketika seorang istri sama suami ditemukan biasanya suami salaman sama istrinya salaman dengan cium tangan. Maka ketika istri kita mencium tangan suami kemudian dipegang kepalanya kemudian berdoa ini. Semoga keluarga kita diberikan keberkahan. Wal yad'u kemudian dungo bil barokati kelawan minta keberkahan. Itu awal pertama pertemuan ketika Anda menikah. Jangan lupa doanya tadi. Wal yad'u bil barokati fil marati wal khotimi. Doa agar kehidupan kita, keluarga kita senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Itu doa pertama yang kita baca. Oke, kita lanjutkan. Babuma yukolu, bab tentang bab tentang barang yukolu yang diucapkan di rojuli untuk seseorang ba'da dukhuli ahlihi nalikane setelah masuk keluargane elai ngatasé man. Nah, ini bagi seorang ayah. Kalau Anda jadi orang tua yang di rumah, kemudian kita punya anak kita nikah dan nikah kemudian sudah dibawa suaminya. Maka ini doanya. Atau ini yang harus kita lakukan atau bisa kita lakukan. Rawainah fi sahih Bukhari, dalam Bukhari, wa ghairi an Anasin radhiyallahu an qala. Bana menggunakan sapa Rasulullah bi Zainab radhiyallahu an. Suatu ketika Anda masih ingat Zainab putri Nabi putrane Sayyidah Khadijah. Zainab itu suatu ketika nikah fa'aulama. Kemudian gawe walimah. Nabi itu ketika putrinya menikah gawe walimah. Bihubzin kelawan roti walahmin lan apa lahmin? Daging. Kalau bahasa kita nyembelih apa biasa kita? Nyembelih iwak. Pokoknya gawe daging, gawe roti. Hadisnya panjang banget. Wa dzakaru al hadisah fi sifatil walimah wa kasrati man du'iya. Hadisnya nanti dicek di dalam Bukhari. Ini Bukhari nomor 4793. Nanti bisa dicek karena hadisnya panjang banget. Jadi di hadis itu diterangkan bagaimana Nabi nggawe walimah, berapa orang yang diundang, siapa saja, kemudian makanannya kayak apa, itu di situ dijelaskan. Di sini dipotong aja. Setelah putrinya menikah, kemudian selesai, fakhoroja, kemudian Nabi keluar dari rumah itu, dari rumah menantunya, antolakolan kemudian berangkat ila hujrati Aisyah maring
kamarnya Aisyah, maring rumahnya Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi mengatakan assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Kemudian Nabi salam kepada Sayyidah Aisyah dan kemudian yang luar biasa faqalat, kemudian jawab sapa Aisyah waalaikumsalam warahmatullah kaifa wajadta ahlaka. Ini kayaknya Sayyidah Aisyah nggak ikut ketika pernikahan. Jadi begitu Nabi nganterin putrinya untuk nikah kemudian pulang, Nabi ngabari semua istrinya, diparani satu-satu untuk dikabari tentang pernikahan itu. Kalau bahasa kita mungkin kita tidak setelahnya, tapi sesudahnya juga bisa. Jadi artinya untuk orang-orang dekat kita, kalau Anda nanti menikah, jangan lupa orang-orang dekat itu diundang dengan cara didatangi. Kadang kan di WA, pamannya di WA. Kayak nggak pantas, karena beliau lebih sepuh dari kita. Paman kita, Pak D kita, itu kan orang-orang sepuh kita. Kalau orang tua kita nggak ada, beliaulah wali kita. Sehingga paman, Pak D itu sama dengan orang tua. Karena beliaulah pengganti orang tua kalau orang tua kita nggak ada. Maka ketika kita mau menikah, kita bisa sowan untuk minta doa restunya sambil ngundang. Nah, Kanjeng Nabi begitu setelah putrinya menikah, beliau kemudian ngasih kabar semua istrinya. Semua istrinya yang lebih dari 4 diparani satu-satu untuk dikabarkan keadaan pengantinnya. Ini kan luar biasa. Itu satu yang kita bisa belajar dari Kanjeng Nabi. Jadi semua keluarganya diparani, Kanjeng Nabi sendiri marani. Coba, nggak usah pakai WA dan ini toh. Coba sekali bernabi toh marani kerabatnya semua. Itu dari Nabi. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah dari para istri Nabi. Begitu Nabi datang, semua istrinya mesti bertanya, kaifa wajadta ahlaka, bagaimana kabarnya tadi Zainab tadi yang nikah. Anda jangan lupa itu. Jadi kalau Anda nanti jadi istri, kemudian suami datang dari kantor, gimana kabarnya di kantor. Kadang kan kita lupa nanya. Istri suami ini teko, kita harus turu. Enggak lah. Istri yang baik kan enggak akan meninggalkan suaminya tidur sendirian. Nah, jadi kalau sama dengan ketika kalau Anda nanti jadi ibu, kemudian kita punya anak datang dari sekolah tanya, bagaimana kabarmu tadi di sekolah? Nah, para istri Nabi itu begitu Nabi datang, semua bertanya, kaifa wajadta ahlaka? Bagaimana kabar tadi? Baik-baik toh? Jadi kita jangan lupa untuk menanyakan kabar beritanya. Suami datang, mungkin di kantor ada sesuatu yang kadang kan ada orang-orang yang apa istilahnya kalau psikologi yang nggak begitu care walaupun sama suaminya, sehingga persoalan itu hanya dipendam sendiri, akhirnya pusing dewe. Karena itu kita sebagai istri, Anda perlu nanya di kantor baik-baik aja atau ada sesuatu yang perlu di-sharing sehingga istrinya bisa ngasih pertimbangan. Nah, Anda harus nanyakan itu. Nah, kalau sekarang kan Anda bisa latihan toh. Setelah yang dari guru mulai sekolah, ya kok Mbak ngajar ya, muridnya api ya. Kan begitu toh. Itu kan sebetulnya melatih kita. Melatih untuk komunikasi. Sayyidah Aisyah itu begitu Kanjeng Nabi datang, pertanyaannya kaifa wajadta ahlaka? Barakallahu laka. Semoga baik. Semoga mereka baik. Fatakara. Kemudian setelah ketemu Sayyidah Aisyah, fatakara kemudian mendatangi sapa Nabi hujra nisaihi. Ing seluruh rumah istri Nabi kulihina semuanya. Yaqulu lahuna, kemudian Nabi mengatakan lahuna pada semua istrinya kama yaqulu li Aisyah. Nah, Nabi kemudian menceritakan apa yang diceritakan Kanjeng Nabi kepada Aisyah terkait dengan Zainab itu sama. Jadi artinya kasus pernikahan, momen pernikahan tadi itu diceritakan ke semua istrinya sehingga semua tahu dan Nabi sendiri yang mendatangi itu. Kemudian semua istrinya juga nanya kayak Sayyidah Aisyah tadi, kaifa wajadta ahlaka. Ini contoh yang luar biasa bagaimana seorang orang tua kemudian care banget terhadap putrinya dan seorang istri juga care terhadap apa yang dialami oleh suaminya. Kayaknya kita perlu belajar itu karena
tradisi ini kadang hilang dari kebiasaan kita. Oke, ini ketika kita pernikahan dan yang lain yang kita bisa lakukan. Babu ma yakulu indal jima'i. Nah, ini doa kalau kumpul suami istri. Malah hafal Anda malah, jangan-jangan. Warayana fi sahih Bukhari wa Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an fi turukin kasiratin anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Lau anna ahadakum lamuno salah satu dari kalian iku idza ata ahlahu nalikane mendatangi istrinya. Qala doanya ini. Kalau Anda yang di rumah jangan lupa kalau mau melakukan hubungan suami istri doanya Allahumma bismillah dulu. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nah, itu doa. Agak hafal ditulis di kayak apa namanya? Diletakkan di tempat tidur. Ditulis yang besar. Sehingga ada tuh ceritanya anak TK yang ditanya gurunya, doa makan bisa. Kenapa kok hafal doa makan? Karena oleh ayah ditulis di meja makan. Doa kamar mandi hafal. Kenapa kok bisa hafal? Karena oleh ayah ditulis di kamar mandi. Doa mau tidur ternyata pakai ini. Allahumma jannibni syaiton. Loh kok itu? Karena sama ayah ditulis di tempat tidur. Itu doa sebelum melakukan hubungan suami istri harus hafal. Kalau nggak hafal, ya paling nggak bismillah aja. Masa bismillah aja sampai lupa. Jangan lupa bismillah. Sibuk-sibuknya jangan lupa bismillah. Kanjeng Nabi mengatakan, siapa yang baca doa ini sebelum melakukan hubungan, fakudia bainahu waladun, andaikan kemudian lahir seorang anak, lam yadurruhu, maka insya Allah dia tidak akan diganggu setan. Jadi kalau ada, tapi kita juga tahu begitu ya. Tapi intinya kalau kita doa, insya Allah anak kita akan terjaga. Fi riwayatin lil Bukhari lam yadurruhu syaiton, tidak akan goda hu ingman sapa setanun abadan. Insya Allah anak itu akan terjaga dari godaan setan selamanya. Babu mul'abatir rajuli. Kita lanjutkan. Bab tentang bermainnya laki-laki imra'atahu ing istrinya. Au wa mumazahatihi tegese mainan laha maring imra'ah walub fi ibaratihi lan halusnya ucapannya rajul maha sartane mar'ah. Ini terkait dengan milih istri. Istri itu kan ada dua toh, ada janda, ada perawan. Kalau suami juga dua, suami ada yang suami janda, ada janda, suami duda dan terjaka. Kan ada dua. Di antara dua tadi, Nabi menyarankan yang masih perawan atau masih berjaka. Yo gak apa-apa sih, Anda kan ada toh, ada juga loh yang naksir berat pada duda karena lebih pengalaman dan lebih perhatian. Yo ada ya silakan aja kalau Anda pertimbangannya begitu. Atau Anda yang di rumah laki-laki golek janda lebih pengalaman apa maneh. Dulu saya punya teman dia pengen banget kalau nikah itu dapat duda yang punya anak. Cara kon apa Mbak? Loh, enak kalau sudah punya anak. Saya nggak usah melahirkan. Ada loh yang mikir gitu. Coba itu kan nggak kebayang untuk Anda toh. Jadi dia tuh pengen nikah itu ya nikah aja. Dia nggak mau melahirkan. Ada. Nah, sehingga enak kan sudah punya anak, sehingga saya nggak perlu melahirkan lagi kan. Ada yang begitu. Ya, uang kan macam-macam. Mungkin ada yang begitu, macam-macam lah. Tapi intinya di sini terkait dengan itu. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jabir itu menikah. Jabir ditanya, "Tawajjata bikron aw saiban?" Istrimu perawan atau janda? Kultu matur sapa ingsun, "Tawajjatu saiban." Saya menikah dengan janda kan Nabi. Padahal istri Nabi loh, semua janda. Tapi ketika pada umatnya beliau mengatakan, istrimu janda atau janda atau perawan? Jabir mengatakan istri saya janda. Kemudian Nabi mengatakan gini,
Hala tazawwajta bikron. Hala kenapa tidak tazawwajta nikah sapa sira bikron ing perawan. Sehingga kalau nikah perawan kata Nabi tu'a ibuha wa tu'a ibuka. Karena sama masih perawan maka engkau akan bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain dengan Anda. Artinya kan lebih romantis toh karena belum pengalaman. Nah, maksudnya begitu mungkin. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Sunan Nasa'i Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mukminina utai sempurnane orang mukmin apane imanan iku ahsanuhum. Paling baiknya mereka apane khuluqon, akhlaknya. Kata Nabi dari riwayat Sayyidah Aisyah, orang mukmin yang paling sempurna iman, jadi iman itu ada indikator. Iman itu bukan soal hati. Sehingga Anda masih ingat toh, al imanu tasdikun bil qalbi wa arkanun bil lisan. Apa namanya? Apa definisinya? Iman itu tasdikun bil qalbi, terus apa istilahnya? Kalau menurut Abu Hanifah. Kemudian wa arkanun wa af'alun bil arkan, kalau nggak salah gitu. Jadi iman itu bukan hanya soal hati. Iman itu harus dibuktikan dengan perilaku. Sehingga kalau di sini dikatakan orang mukmin yang sempurna imannya itu indikatornya adalah akhlaknya paling baik. Sehingga kalau ada orang ngaku iman tapi akhlaknya nggak baik, berarti nonsen. Ada toh, yang penting kan iman. Nggak bisa. Nggak mungkin ada orang ngaku iman tapi perilakunya buruk. Itu nggak mungkin, nggak bisa terjadi. Ada toh yang sebagian kita mengatakan, saya walaupun begini tapi dia orang baik loh. Itu tidak mungkin terjadi. Karena kebaikan perilaku itu menunjukkan kebaikan diri. Sayyidah Aisyah mengatakan dari kanjeng Nabi, iman yang baik adalah akhlaknya yang baik. Yang kedua, bukan hanya akhlak. Kadang kita itu ada orang yang bagus pada tetangga tapi gak bagus pada keluarga. Nenek, sinetron paling enggak. Nek tonggone apik, ning koncone apik, ning kantor lho apik banget. Tapi lak mulih itu keras banget pada istrinya. Banyak toh kasus begitu. Sehingga kan Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqa, akhlaknya paling baik, wa atlufuhum li ahlihi, dan paling penyayang pada istrinya. Jadi kalau ada suami kok gak menyayang istrinya, berarti dia bukan suami yang baik. Kalau dia bukan perilaku yang baik, berarti imannya juga tidak baik. Jadi iman itu salah satu indikatornya dia menyayangi istrinya. Ahlihi itu istri dan anak tentu, bukan hanya istri. Sehingga kemarin masih ingat ngaji adabun nikah itu, salah satu kewajiban suami adalah membuat istri sering diajak refreshing. Kayaknya itu wakil banget sepakat. Nabi juga mengatakan begitu. Oke, itu terhadap istri, etika terhadap istri. Sekarang satu bab lagi, etika terhadap musyawarah, keluarga istri. Jadi kalau misalnya kayak Ustadz nikah, maka bagaimana etika saya terhadap ipar-ipar. Nah, itu Anda harus tahu. Kalau Anda nanti nikah, bagaimana sikap Anda terhadap ipar-ipar Anda yang lawan jenis. Kalau Anda perempuan berarti mungkin saudaranya suami, kakaknya suami, adiknya suami yang semua laki-laki. Apa yang harus kita lakukan? Fi'lam anau yustahabu, disunahkan li zauji pada seorang istri ala yukhotiba, yang tidak berbicara ahadan kelawan seseorang min aqoribi zaujati, saking kerabatnya istri, bilafdin, dengan kalimat fihi dzikru jima'in nisa'i. Di sini dikatakan gini, kalau kita nikah maka hendaknya seorang suami tidak boleh berbicara kepada semua saudara iparnya dengan kalimat yang mengandung pornografi. Bahasa kita begitu. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung istilah kumpul suami istri nggak boleh. Jadi kalimat-kalimat yang menyinggung pornografi tidak boleh dibicarakan dengan ipar lawan jenis. Nggak etis. Itu nggak benar. Watak bilihinna lan mencium.
yang terkait dengan ciuman, terkait dengan hubungan seks, wa mu'anaqatihi lan apa mu'anaqah merangkul atau memeluk. Kalau bahasa kita berarti atau wa ghairi dzalika atau segala hal min anwa'il istimta'i yang terkait dengan hubungan laki-laki perempuan. Kalau bahasa kita adalah tidak boleh berbicara kepada saudara ipar hal-hal yang terkait dengan hubungan seks atau pornografi. Itu tidak boleh, itu pantangan. Karena itu orang Jawa kan, karena musaharoh, saudara ipar itu walaupun dia adalah mahram, tapi kan kemarin masih diingat, mahram musaharoh itu dianggap ajnabi, orang lain. Karena kita bisa nikah dengan dia. Kalau Mbak E nggak ada. Sehingga kasus tidak jarang terjadi, nikah dengan Mbak E, kemudian karena sering kumpul dengan adiknya, akhirnya cerai dengan mbaknya, pindah nikah dengan adiknya. Sering toh itu. Karena itulah kalau orang Jawa mengatakan, walaupun dia itu kakak, tapi kalau kakak ipar, maka tidak boleh bareng runtang-runtung. Kalau dulu di Jawa, kalau kami di Jawa itu kan diajarkan misalnya, kalau dulu kami misalnya gini, adiknya Ustadz itu sudah nikah duluan. Dia jelas adiknya Ustadz itu perempuan. Terus suaminya karena adik-adik saya yang keempat kelima masih mondok, itu kadang mau ke pondok itu diantar, ditawarkan, anu bang mungkin kulo sing nganter ke adik. Sementara adik yang keempat kelima itu kan perempuan. Nah, ibu nggak boleh, nggak. Walaupun dia itu ipar, tapi nggak boleh, itu nggak benar. Sehingga kemudian apa yang susah payah nganterin sendiri ke pondok. Walaupun kakak ipar itu menawarkan, karena itu tadi adik ipar itu statusnya pada karo ajnabi, sama dengan orang lain. Sehingga Anda yang punya kakak ipar laki-laki, kecuali yang pada perempuannya ya, pada jenis ya biasa lah. Tapi kalau Anda misalnya mbak Anda nikah punya suami, maka Anda tidak boleh dekat-dekat dengan suaminya. Karena statusnya walaupun dia mahram, tapi sebagian ulama mengatakan itu hukumnya ajnabi. Karena kemudian bisa menikahi. Karena itu di sini dikatakan seorang laki-laki atau perempuan etikanya di dalam komunikasi tidak boleh ngomong segala sesuatu yang berbau pornografi atau yang lain. Itu harus dijaga. Au ma tadhammana dzalika, atau segala sesuatu yang mengandung makna itu. Au yustadalla bihi alaihi, atau sesuatu yang menunjukkan ke pornografi. Au yufhamu minhu, atau sesuatu yang bisa difahami sebagai pornografi. Pornografi kan macam-macam toh. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat porno atau terkait dengan hubungan laki-laki perempuan itu tidak boleh, nggak etis, nggak benar, itu mancing-mancing persoalan. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Nabi. Ali itu kalau bahasa kita itu laki-laki yang kuat banget, semangat kumpul suami istrinya. Jadi semangat seksnya tinggi banget. Suaminya Sayyidah Fatimah. Beliau pengen nanya ke Nabi tentang kondisinya dia yang seksnya tinggi banget. Tapi mau takok marotuane sungkan. Masuk takok marotua. Bah, ya napa ban iki, Bah? Kan ya gak enak toh. Akhirnya beliau minta sahabat untuk nanyakan. Karena itu jago itu. Kuntu ana sapa ingsun iku rajulan madzaan. Kata Sayyidina Ali, kuntu ana sapa ingsun iku rajulan, saya ini laki-laki madzaan yang spermanya banyak, artinya kuat di dalam ini. Fastahaitu, tetapi saya malu an as'ala Rasulillah. Tapi saya malu kalau nanya Nabi. Limakani ibnatihi krono ada putrinya Nabi. Karena putrinya Nabi jadi istrinya, sehingga beliau malu. Karena itu fa'amartu, mongko perintah sapa ingsun al Miqdad, Miqdad itu salah seorang sahabat, fa'asalahu. Ini untuk menjaga tadi. Tapi persoalannya adalah
bagaimana kita menjaga relasi antara kita dengan ipar. Itu yang kita perlu pahami. Bagaimana menjaga kita dengan para ipar sehingga tidak terjadi sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga apapun ucapan, komunikasi yang mengandung pornografi atau memancing persoalan itu harus dijauhkan. Oke, saya kira selesai. Besok kita lanjutkan tentang wiladah, tentang melahirkan. Setelah nikah kan melahirkan. Besok kita lanjutkan itu. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.